Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghitung pH asam lemah dan basa lemah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pH asam kuat dan basa kuat. Sekarang menghitung pH asam lemah dan basa lemah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Simak terus videonya ya. Nah, ciri-ciri dari asam lemah dan basa lemah itu pasti memiliki tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Kalau asam lemah berarti dia punya Ka, selain Ka juga punya derajat ionisasi atau alfa. Sedangkan basa lemah dia memiliki Kb dan juga alfa. Kalau di dalam soal itu diketahui harga Ka dan Kb ataupun derajat ionisasi, berarti dia termasuk asam dan basa lemah. Nah, untuk rumus asam lemah bagaimana? Kalau asam, kemarin pasti yang keluar adalah H plusnya, ya. H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, kemarin kalau asam kuat, konsentrasi H plus sama dengan I kali Ma. Karena asam lemah ini mengandung harga Ka, maka konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Kalau diketahui Ka berarti menggunakan rumus yang ini, tapi kalau diketahui derajat ionisasi atau alfa menggunakan rumus yang ini. Konsentrasi H plus sama dengan alfa dikalikan Ma. Ma kemarin apa? Konsentrasi asam. Nah, dari kedua rumus ini, nah ini kan sama saja mencari konsentrasi H plus. Kalau sudah mencari konsentrasi H plus berarti bisa diketahui atau dicari pH-nya. Berarti untuk mencari pH seperti kemarin min log konsentrasi H plus. Nah, dari kedua rumus ini bisa dibuat suatu persamaan seperti ini. Akar Ka kali Ma sama dengan alfa kali Ma. Karena ini sama-sama mencari konsentrasi H plus. Nah, agar akarnya ini hilang, maka harus dikuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, berarti ruas kanan juga dikuadratkan. Ya, nah ketemu seperti ini. Nah, dari sini Ma kan bisa dicoret. Ini Ma kuadrat, ini hanya Ma, berarti dicoret ini. Ini tinggal Ma saja. Berarti dapat diketahui bahwa Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma. Nah, tujuannya menggabungkan kedua rumus ini yaitu mencari rumus Ka. Jadi dari sini diketahui bahwa rumus Ka itu sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Nah, bagaimana caranya untuk mencari alfa? Nah, dari sini kita bisa mencari alfa. Alfa kuadrat berarti sama dengan Ka per Ma. Kalau alfa sama dengan akar Ka per Ma. Nah, ini perhitungan matematika biasa. Untuk rumus pH basa lemah juga sama. Tinggal mengganti Ka-nya diganti Kb, Ma-nya diganti dengan Mb. Kalau basa berarti yang dicari terlebih dahulu adalah konsentrasi OH-. Ya, habis ketemu konsentrasi OH-, kita cari POH. Setelah POH kita cari pH. 14 dikurangi POH sama dengan pH. Untuk mencari rumus Kb juga sama seperti Ka, hanya diganti Ka-nya diganti Kb, Ma-nya diganti Mb. Sama semua.
Next, yang selanjutnya ini adalah contoh soal menghitung pH asam lemah dan juga basa lemah. Yang nomor 1, hitunglah pH 100 ml larutan C3COH 0,2 molar. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kira-kira asam kuat atau asam lemah? Karena dia punya Ka ya, sehingga dia termasuk asam lemah. Nah, bagaimana caranya menghitung pH dari asam lemah? Bisa menggunakan rumus yang 1 atau rumus yang 2. Kita lihat yang diketahui yang mana. Nah, ini diketahui Ka, bukan derajat ionisasi, berarti menggunakan rumus yang pertama. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Udah, tinggal masukkan aja. Harga Ka-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian konsentrasi C3COH-nya 0,25. Ini perhitungan matematika biasa. pH seperti kemarin, min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya ketemu 2 kali 10 pangkat min 3, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, pangkatnya ini turun ya, turun jadi 3 min log 2. Jadi jawabannya 3 min log 2. Yang nomor 2, berapakah nilai pH larutan FeOH 2 kali 0,05 molar jika diketahui derajat ionisasi basa tersebut sebesar 0,01. Nah, ini ada FeOH 2 kali, berarti asam atau basa? Basa ya, melepaskan OH-. Nah, basa kuat atau basa lemah? Nah, kita baca lagi informasi yang ada di kalimat soal ini. Jika diketahui derajat ionisasi basa, derajat ionisasi berarti apa? Alfa. Derajat ionisasi dari basa FeOH 2 kali. Alfanya sebesar 0,01. Berarti ini sudah ketemu FeOH 2 kali, ini basa lemah. Rumus untuk mencari konsentrasi OH- untuk basa lemah ada 2. Ada yang menggunakan Kb, ada yang menggunakan alfa atau derajat ionisasi. Ya, karena yang diketahui adalah derajat ionisasi, menggunakan yang alfa. Konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mg. Alfanya berapa tadi? 0,01. Bisa ditulis 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian Mb-nya 0,05. Ketemu konsentrasi OH-nya. Kemudian dicari POH-nya, min log konsentrasi OH-. Ketemu ini 4 min log 5. Kemudian untuk mencari pH berarti 14 dikurangi 4 min log 5. 14 min 4 berarti 10. Min sama min positif ya, log 5. Sekarang nomor 3. Larutan basa LOH 0,1 molar mengion 2%. Berapakah nilai tetapan ionisasi basa tersebut? Nah, ini ada basa LOH. Kira-kira ini basa kuat atau basa lemah? Nah, kita mau tahunya dari sini. Mengion 2%, berarti kalau seperti ini adalah derajat ionisasi. Masih ingat rumusnya derajat ionisasi? Alfa sama dengan mol apa? Mol zat yang terionisasi atau yang terurai dibagi dengan mol awal. Nah, ini alfanya sama dengan 2%, jadi sama seperti 2/100.
2/100 berapa? 0,02 ya. Berapakah nilai tetapan ionisasi basa? Kalau nilai tetapan ionisasi basa berarti nilai Kb. Bagaimana caranya menghitung Kb? Kita lihat di sini. Kb sama dengan alfa kuadrat dikali Mb. Berarti Kb sama dengan alfa kuadrat dikali Mb. Alfanya tadi 0,02 ya, 2% dikuadratkan dikali Mb-nya, konsentrasi basanya 0,1 molar. Nah, ketemu Kb-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Ini Kb. Nah, bisa ya. Nanti kalau ada soal tinggal memahami saja yang diketahui apa, yang dicari apa. Nah, tinggal mengotak-atik rumus-rumusnya yang ada di sini. Nah, ini kemarin kita sudah belajar bahwa asam lemah itu ada yang asam lemah poliprotik ya, yang terionisasi lebih dari 1 kali. Yang jumlah atom hanya itu lebih dari 1. Nah, bagaimana caranya menghitung pH asam lemah poliprotik? Asam lemah poliprotik ini memiliki 2 atau 3 nilai Ka ya. 2 atau 3 tergantung jumlahannya. Untuk menghitung nilai pH asam lemah poliprotik, Ka yang digunakan adalah Ka yang paling besar. Ka yang paling besar itu umumnya adalah Ka1. Nah, langsung saja ke contoh soal. Maaf kecoret-coret. Hitunglah pH larutan H2S 0,01 molar jika diketahui Ka1-nya 8,9 kali 10 pangkat min 8, Ka2-nya 1,2 kali 10 pangkat min 13. Nah, Ka1 dan Ka2 itu besaran mana? Ini min 8, pangkat min 8, ini pangkat min 13. Kalau min itu semakin nilainya itu kecil, berarti dia harganya semakin besar. Min 1 lebih besar dari min 2, ya kan? Kemudian min 8 lebih besar dari min 3, berarti Ka1 itu benar lebih besar dari Ka2. Nah, untuk menghitung pH-nya sama, rumusnya seperti yang tadi. Konsentrasi H+ karena dia H2S ya. Kan H2S ini harusnya melepaskan H+ 2 kali, Ka-nya 2. Tapi untuk yang Ka2 ini sangat-sangat kecil. Jadi yang diperhitungkan hanya Ka1 saja yang paling besar. Yang digunakan dalam perhitungan adalah Ka yang paling besar, umumnya adalah Ka1. Berarti langsung masuk ke rumus yang asam lemah tadi. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Karena yang digunakan adalah Ka1, berarti akar Ka1 kali Ma. Ka1-nya berapa? 8,9 kali 10 pangkat min 8 ya. Konsentrasinya 0,01. Bisa ditulis 10 pangkat min 2. Nah, konsentrasi H+-nya sudah bisa dihitung. pH-nya tinggal menlog konsentrasi H+. Ketemu hitungannya adalah 5 min log 3. Nah, ini untuk memperjelas lagi, menentukan urutan kekuatan asam basa dari harga Ka dan Kb. Ingat yang tadi ya, kalau dia itu pangkat negatifnya ini lebih kecil, berarti harganya lebih besar.
Ini ada contoh asam Ha, Hb, Hc, dan Hd. Kira-kira yang asamnya paling kuat itu yang mana? Asam yang paling kuat itu nilai Ka-nya yang paling tinggi. Nilai Ka yang paling tinggi di antara keempat asam ini adalah yang Hd. Kenapa? Karena pangkatnya paling kecil ya, min 4. Berarti harga Ka-nya yang paling besar adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4, asam Hd. Nah, yang paling kekuatan asamnya paling kuat yang Hd karena Ka-nya paling besar, pangkat negatifnya paling kecil. Nah, selanjutnya yang kedua yang mana? Bis min 4 min 5 ya. Min 5 nya ada 2, berarti antara Ha dan Hc. Nah, kalau ada 2 ini tinggal melihat yang depan. Yang lebih besar yang mana? Yang Hc. Berarti ini tadi nomor 1 ya. Berarti ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, yang Hb paling kecil karena dia nilainya Ka-nya paling kecil, pangkatnya negatif paling besar. Bisa ya mengurutkannya ya. Nah, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.